Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan. Kita masih bisa berkumpul dalam agenda laporan pertanggungjawaban. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Kepala Desa Sukadami Bapak Haji Muhammad Gunang. Yang saya hormati Ketua RW 012 Perumahan Bumi Cikarang Makmur Bapak Teddy Rostendi. Yang kami hormati Ketua RT, jajaran Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 09. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami banggakan kepada seluruh warga RT 08 RW 012 Perumahan Bumi Cikarang Makmur. Kesempatan hari ini kita akan melaporkan tentang agenda kepengurusan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Ya, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh warga. Atau Bapak bisa melihat di sebelah kiri saya ada slide untuk bisa dibaca. Jadi saya akan melaporkan tentang agenda yang setelah kita lakukan. Peraturan dan tata tertib lingkungan RT 08 RW 012 Perumahan Bumi Cikarang Makmur. Bab 1. Pendahuluan. Warga RT 08 RW 012 adalah warga yang menetap di wilayah perumahan BCM Blok Baru yang meliputi area Blok A5, A16, A17, A18, A19, A20, A21 dan Blok C30, Blok C31 dengan total 138 unit rumah. Program kerja kepengurusan RT 08 RW 012 adalah diharapkan seluruh warga memiliki kepedulian untuk saling menghargai dan menyayangi serta sebagai satu keluarga besar dengan tujuan hidup tentram, aman, berbudi luhur, cerdas, dan kreatif. Bab kedua, kedudukan dan status warga. RT 08 berada di wilayah RW 012, beralamat di Perumahan Bumi Cikarang Makmur, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan. Yang kedua, warga RT 08 adalah warga yang menetap dan tinggal di wilayah RT 08 baik itu milik sendiri ataupun menyewa. Next. Bab ketiga, ketentuan umum. 1. Hak warga. Selanjutnya, yang pertama untuk hak warga, setiap warga berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan kepada pengurus RT 08 RW 012. Yang kedua, setiap warga berhak mengikuti setiap kegiatan di lingkungan RT 08. Yang ketiga, setiap warga berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus RT. Yang keempat, setiap warga berhak mengetahui laporan keuangan dan kas RT. Yang kelima, setiap warga berhak mendapatkan pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT 08 RW 012. Yang kedua dari ketentuan umum ialah kewajiban warga. Warga wajib berpartisipasi aktif dalam hal menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, kerukunan bersama, masalah sosial kemasyarakatan, saling tolong-menolong sesama warga di saat ada warga yang tertimpa musibah dan saat mendapatkan ancaman keamanan. Yang pertama, dari kewajiban warga. 1. Warga yang menetap wajib memiliki identitas diri, KTP atau KTP, dan untuk warga yang mengontrak wajib memiliki KTP atau identitas lain yang dikeluarkan pemerintah atau KTP musiman. Next. Warga atau kakak wajib membayar iuran RT sebesar Rp45.000. Realisasi per April tahun 2020 yang diambil oleh Korlap atau Humas mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 setiap bulannya dan disetorkan ke bendahara paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Yang ketiga, warga atau kakak wajib memberikan data dan atau identitas diri kepada pengurus RT, termasuk jika ada perubahan status.
dalam kurung datang, pindah, kelahiran, perkawinan, atau kematian, untuk keperluan pendataan penduduk dan catatan sipil. Yang keempat, warga baru yang pindah ke wilayah RT 08 RW 012 maksimal 3 kali 24 jam wajib lapor kepada ketua RT atau kepada pengurus RT dan dengan membawa fotokopi KTP, KK, surat nikah atau fotokopi identitas diri lainnya dan mengisi form data lapor diri. Yang kelima, pertemuan rutin akan dilakukan setiap 3 bulan sekali dan bisa berubah sewaktu-waktu jika diperlukan. Setiap warga wajib menghadiri pertemuan tersebut sesuai dengan undangan dari ketua RT. Apabila berhalangan jika sakit dan lain-lain, maka otomatis dianggap mensetujui hasil keputusan rapat. Yang keenam, setiap iuran yang telah diputuskan melalui rapat RT dalam rangka meningkatkan kenyamanan lingkungan diwajibkan untuk membayar tanpa terkecuali baik pemilik atau penyewa. Yang ketujuh, pengurusan administrasi harus diurus oleh kepala keluarga. Anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa atau menikah atau berusia lebih dari 17 tahun, pengurusan administrasi dengan membawa identitas diri. Yang kedelapan, warga wajib mematuhi hasil rapat pengurus RT dengan warga dan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga RT 08 RW 012. Next. Yang ketiga, dari ketentuan umum, perayaan, hajatan, dan acara keluarga. 1. Warga yang akan mempunyai hajatan, acara pesta pernikahan, dan sebagainya dengan mengadakan hiburan atau memakai dan melakukan penutupan jalan, wajib lapor dan meminta izin dari RT atau RW setempat paling lambat 3 hari sebelumnya untuk mendapatkan izin keramaian secara tertulis. Yang kedua, apabila terjadi keributan di dalam acara tersebut, maka ketua RT atau pengurus berhak menghentikan acara tersebut. Yang keempat, dari ketentuan umum, dana sosial. 1. Alokasi dana sosial diambil dari kas RT atau dana kedukaan. Yang kedua, warga berhak mendapatkan dana sosial apabila sakit rawat inap minimal 3 hari, mendapat santunan uang senilai Rp150.000 dari kas RT, meninggal dunia mendapat santunan dari kematian sebesar Rp300.000 dari kas RT. Next. Yang kelima, dari ketentuan umum, kerja bakti dan kebersihan. 1. Warga diwajibkan untuk membersihkan pekarangan dan selokan di area rumahnya masing-masing tanpa terkecuali pemilik atau penyewa. Yang kedua, kerja bakti atau kebersihan dilaksanakan 3 bulan sekali pada hari Minggu pertama dan diadakan pada hari Minggu yang akan dimulai dari jam 7 sampai dengan selesai atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Yang keenam, dari ketentuan umum, ketertiban dan keamanan ronda. 1. Warga dilarang keras menggunakan rumah pribadi dan fasilitas umum yang ada di RT 008 untuk melakukan kegiatan transaksi narkoba, minuman keras, berjudi, dan tindakan kriminal lainnya. Apabila tertangkap tangan, maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, warga yang menerima tamu, kerabat atau keluarga yang bermaksud menginap lebih dari 2 hari wajib melapor kepada ketua RT sebelum 1 kali 24 jam. Apabila tidak melapor, akan diberikan sanksi teguran atau peringatan. Yang ketiga, warga wajib melapor kepada ketua RT atau koordinator keamanan jika akan meninggalkan rumah lebih dari 3 kali 24 jam. Next. Keempat, warga selain melaporkan keberadaan keluarga inti dalam satu keluarga, suami, istri, dan anak, juga melaporkan keberadaan orang di luar keluarga inti yang ikut tinggal dan menetap di rumahnya, seperti orang tua, mertua, kerabat, atau sanak saudara
yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pengasuh atau babysitter kepada ketua RT atau koordinator keamanan selambat-lambatnya 3 kali 24 jam. Yang kelima, warga wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan bertetangga. Yang keenam, warga wajib ikut serta dalam kegiatan ronda yang akan dilaksanakan setiap malam minggu mulai pukul 23 sampai dengan pukul 4. Jadwal ronda akan diatur sendiri oleh koordinator keamanan. Yang ketujuh, warga dilarang berbuat anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan, agama, dan suku yang dapat menimbulkan keributan di lingkungan RT 08 RW 012. Yang kedelapan, untuk menjaga keamanan dan keindahan lingkungan, maka setiap warga wajib menghidupkan lampu teras setiap malamnya. Yang kesembilan, wajib menjaga atau memarkir kendaraan pada tempat yang aman dan terjangkau pada pandangan mata pemilik demi terhindarnya pencurian kendaraan bermotor dan lain-lain. Next. Ya, lanjut untuk poin ketujuh dari ketentuan umum, yaitu lain-lain. Yang pertama, warga yang memelihara hewan peliharaan wajib memperhatikan kebersihan dan kesehatan hewan yang dipeliharanya, termasuk di dalamnya adalah terbebasnya penyakit dan kotoran hewan peliharaan tersebut. Yang kedua, warga dilarang memelihara hewan buas yang membahayakan orang lain. Yang ketiga, warga wajib memasang bendera merah putih pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau hari besar kenegaraan. Yang keempat, warga wajib memiliki bak sampah dan wajib ditutup dan dijaga kebersihannya. Buang sampah harus dibungkus plastik terlebih dahulu sebelum dibuang dalam tong sampah untuk mempermudah petugas mengambilnya. Yang kelima, warga wajib membuat bak kontrol saluran air buang depan rumah masing-masing minimal 1 bak agar pada saat gotong royong lebih mudah untuk melakukan pembersihannya. Yang keenam, akan dibuatkan portal untuk mengurangi tingkat pencurian atau akan diatur tersendiri. Yang ketujuh, pengurus menerima kritik dan saran untuk perbaikan lingkungan. Next. Selanjutnya, bab yang keempat, pindahan. 1. Warga yang pindah keluar wilayah RT 08 RW 012 diwajibkan melapor kepada ketua RT 08 dan membuat surat pindah dari RT setempat. Yang kedua, warga yang pindah keluar wilayah RT 08 bukan lagi warga RT 08. Yang ketiga, warga yang masih memiliki KTP RT 08 tetapi tidak lagi tinggal di wilayah RT 08 bukan lagi warga RT 08. Yang keempat, dalam hal-hal tertentu ketua RT berhak mengambil kebijakan. Bab kelima, yaitu bab penutup. 1. Peraturan ini dibuat dengan semangat mengutamakan kepentingan umum apabila di kemudian hari dapat Yang terakhir, yaitu bab penutup. Peraturan ini dibuat dengan semangat mengutamakan kepentingan umum apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penyusunan pembuatan keputusan tata tertib ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Yang kedua, setiap warga RT 08 wajib bertanggung jawab atas tegaknya peraturan tata tertib ini demi mencapai kehidupan warga RT 08 RW 012 yang tertib, aman, tentram, bersih, dan nyaman. Selanjutnya yaitu laporan warga kependudukan dan data administrasi. Bisa dilihat di sebelah kiri saya grafik kontrol dari kepengurusan RT 08, yaitu total rumah dan kakak aktif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Ya, total huni warga periode April tahun 2020 yaitu perempuan 51% dan laki-laki 41%. Selanjutnya juga ada kepengurusan administrasi tentang surat masuk, surat keluar, surat domisili, KTP atau undangan masuk dan undangan keluar, bisa dilihat di sebelah kiri syarat saya.
Dan selanjutnya yaitu tentang evaluasinya, yaitu kesadaran warga untuk melaporkan data diri dan anggota keluarga masih perlu ditingkatkan, khususnya untuk warga baru atau pindahan harus dilakukan penjemputan data baik oleh Korlap Gang maupun pengurus RT. Ya, next. Oke, lanjut. Ini ada progres activity sekretaris, bisa dilihat realisasi dan belum realisasi. Bisa dilihat di sebelah kiri saya progres aktivitinya, yaitu filing dokumen, koordinasi, stok aset, rapat warga, rilis media informasi warga, sosial dan edukasi, supporting pembangunan PASU, fasilitas kegiatan olahraga, lingkungan, penutup peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, konsep Sanggar Ceria, dan RT atau RW net di RT 08. Bisa dilihat data stoknya, data stock of name di sebelah kiri saya. Itu ada 5 yang NG dan oke. Secara persentase masih perlu perbaikan, dan evaluasinya yaitu masih perlu diperhatikan terkait maintenance stok aset di RT 08, khususnya untuk CCTV dan perapihan kabel instalasi agar terlihat rapi dan aman. Next, progres activity bendahara bisa dilihat di sebelah kiri saya juga, tentang resume, planning versus aktual, yaitu alhamdulillah saldo per Mei tanggal 31 yaitu saldo kas RT sebesar Rp8.900.500. Itu bisa dilihat juga grafiknya dari tahun per tahun. Ya, masih banyak kegiatan agenda-agenda yang lain yang masih memerlukan dana, khususnya dana kas untuk kedepannya RT 08 lebih baik lagi. Next. Ya, ini dari seksi kerohanian bisa dilihat realisasi dan belum terrealisasinya. Ada progres aktivitinya juga, yaitu pengajian bulanan bapak-bapak, pengajian bulanan ibu-ibu, peringatan Hari Raya Besar Islam, koordinator tahlil, kedukaan, ziarah Wali Songo belum terrealisasi, halal bihalal, memfasilitasi sholat tarawih berjamaah, mengadakan pengajian rutin anak-anak, khatam Al-Quran, yaitu ada beberapa yang sudah terrealisasi dan belum terrealisasi. Dengan progres kehadiran bisa dilihat di sebelah kiri saya grafiknya. Alhamdulillah ada peningkatan terus dari setiap bulan ke bulannya ada peningkatan. Ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan, yaitu untuk daftar hadir pengajian. Ada beberapa evaluasi yang perlu dilakukan, yaitu untuk daftar hadir pengajian, antusias kehadiran warga masih kurang, kecuali jika disesuaikan jadwalnya dengan santunan yatama atau one day 1000, dan perlu dibentuk tim khusus penanganan kedukaan atau training penanganan jenazah yang belum kita lakukan di RT 08. Next. Oke. Yang selanjutnya yaitu seksi sosial kemasyarakatan. Bisa dilihat di samping saya grafiknya realisasi dan belum realisasi. Progres aktivitinya yaitu memberikan sumbangan kepada warga yang sakit, bekerja sama dengan DKM terkait bantuan mustahik zakat. Yang selanjutnya itu support kegiatan pemotongan hewan kurban, koordinir santunan yatama odot, kerjasama kegiatan bakti sosial, yaitu pembentukan koperasi RT. Ini masih belum terrealisasi juga, masih perlu diskusi lebih panjang lagi. Ada kepengurusan one day 1000 di seksi sosial kemasyarakatan, yaitu ketua Bapak Haji Abdul Hamid, sekretaris Bapak Teguh Sulistia, dan bendahara Pak Tayudi. List keanggotaan member atau warga yang kita kasih kecelengan odot tiap bulannya yaitu kurang lebih berjumlah 70 orang. Dan ini juga masih banyak perbaikan untuk kedepannya tentang odot. Evaluasinya
yaitu masih perlu ditingkatkan lagi komunikasi antar warga dan kepedulian ketika ada warga yang sakit atau rawat inap minimal 3 hari untuk sumbangan rawat agar segera diinformasikan ke Korlapgang atau ke kepengurusan RT, yaitu evaluasi yang perlu kita perbaiki untuk periode selanjutnya. Next. Ya, yang ini selanjutnya yaitu seksi keamanan. Progres activity-nya yaitu pengamanan harian malam Senin sampai dengan malam Sabtu sudah di-handle, ada security kita. Yang kedua yaitu koordinator mengkoordinir ronda malam Minggu. Selanjutnya yaitu patroli dan razia kendaraan yang masih di luar supaya ditegur, supaya bisa lebih diperketat keamanannya, maksudnya supaya ada kendaraan di luar bisa dimasukkan supaya lebih aman. Yang selanjutnya yaitu pengamanan selama libur lebaran, itu memang tugas koordinator keamanan. Yang kelima yaitu pemasangan CCTV setiap gang, sudah terrealisasi 14 titik. Ya, ini masih banyak evaluasi tentang di keamanan, seksi keamanannya. Yang pertama, motor masih banyak terparkir di luar rumah pada saat malam hari. Nah, itu sering diingatkan oleh security kita di malam hari. Jadi warga yang ditegur sama security supaya memasukkan motornya, supaya bisa mengerti tentang itu. Yang kedua, dengan sengaja menabrak pagar atau gerbang utama yang di depan jalan utama, itu sudah berkali-kali kita repair. Itu masih banyak juga yang nabrak dengan sengaja atau terburu-buru. Repair lagi. Alhamdulillah masih bisa kuat berdiri pagar utama kita. Yang ketiga, gerbang utama juga tidak ditutup kembali saat keluar masuk lingkungan pada saat malam hari khususnya. Masih banyak juga. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu kita koordinasi dengan RT-RT sekitar, semakin hari bisa semakin tertib lah. Jadi warga yang keluar masuk bisa menutup pintunya, karena itu bukan tugas security, itu kepedulian warga untuk menjaga keamanannya juga. Yang keempat, burung peliharaan tidak dimasukkan ke dalam rumah, yaitu kalau diingatkan dengan security supaya burung peliharaan supaya bisa masuk ke dalam rumah. Yang keenam, yang kelima, lampu jalan masih ada yang tidak dinyalakan saat malam hari, yaitu juga bisa menjadi potensi kejahatan. Mengingatkan kepada warga kalau pergi atau keluar kota atau menginap itu lampu teras utama itu bisa dinyalakan. Yang keenam, nah ini lampu fasum tidak dimatikan saat pagi hari. Ya, ini tentang kepedulian kita juga untuk lampu fasum, kalau sudah tidak dipakai bisa dimatikan. Yaitu tentang seksi keamanan di RT 08. Yaitu demikian laporan pertanggungjawaban kepengurusan RT periode tahun 2017 sampai dengan 2020. Mudah-mudahannya dengan ada evaluasi atau saran dan pandangan dari seluruh warga, RT 08 bisa lebih maju lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan seluruh warga bisa support periode kepengurusan di tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian dari saya sebagai Ketua RT di RT 08 periode 2017 sampai dengan 2020. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyup, rukun, dan gotong royong. RT 08 maju terus.